Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, pada vlog kali ini, saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan bentuk dan pemerintahan Orde Baru. Ketika kita ingin mendengar Orde Baru ya, cukup menarik karena Orde Baru ini mempunyai misteri sejarah yang luar biasa, mulai dari masa pengangkatannya dan juga kebijakan-kebijakannya, juga dari turunnya, lengsernya. Oleh karena itu, saya sedikit akan mengulas terkait dengan Orde Baru. Berbicara Orde Baru, pasti yang paling kita ingat adalah terkait dengan orang hilang. Karena itu sedikit ada hubungannya dengan bentuk dan model pemerintahan Orde Baru. Salah satu bentuk dari pemerintahan Orde Baru adalah integralistik. Integralistik di sini adalah perpaduan antara paham individualis dan kolektivisme. Sebenarnya bentuk dan model pemerintahan seperti ini pertama kali diajukan oleh Mr. Supomo pada rapat BPU PKI, akan tetapi baru terlaksana pada masanya Orde Baru seperti itu. Orde Baru memiliki salah satu bentuk model pemerintahan seperti ini, tetapi secara paham integralistik, sebenarnya Orde Baru ini agak melenceng dari paham integralistik sendiri. Dikarenakan kalau dalam paham integralistik di mana seorang presiden itu tidak dipilih tetapi di voting. Oleh karena itu bisa dikatakan paham integralistik ini adalah paham totalitarisme, di mana paham yang mengedepankan kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Yang kedua ada paham Bamstante, yaitu paham yang hampir sama dengan paham pasca kolonial, akan tetapi perbedaannya di sini adalah Bamstante di sini ada perbedaan yang besar antara Bamstante dan pasca kolonial. Bamstante di sini adalah bentuk pemerintahan yang berfokus pada administrasi ataupun pemerintahan daripada pemerintahan politik-politik. Dan pada Orde Baru yang perlu diperbaiki adalah mengacu pada paham Bamstante ini, bahwa model pemerintahan Bamstante ini pada Orde Baru sangat jelas bisa dilihat. Dalam buku Percaturan Islam dan Politik disebutkan bahwa Bamstante ini fokus dari pemerintahnya adalah memperbaiki administrasi negara, yaitu terkait dengan pemerintahan daripada mengedepankan politik dan keahlian ataupun yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa Bamstante ini adalah salah satu bentuk pemerintahan, yaitu negara pegawai. Yang ketiga ada paham pasca kolonial. Pasca kolonial di sini sebenarnya diajukan oleh salah satu ilmuwan, yaitu McVeigh. Pasca kolonial ini diajukan karena yang pertama adanya suatu bentuk kesamaan antara pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan pasca kolonial. Tetapi perbedaannya ada dua perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan, di mana kepentingan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat itu sama-sama dikedepankan. Pada pasca kolonial, bentuk pemerintahannya ataupun kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya hanya berpusat pada kepentingan pemerintah. Kalau dalam masa Orde Baru, meskipun dikekang, itu masih ada kepentingan masyarakat, atau yang bisa dilihat adalah kepentingan organisatoris. Ada juga bentuk pemerintahan patrialisme Jawa. Bentuk pemerintahan ini sebenarnya kalau dibilang Jawanisme, kalau orang-orang bilang Jawanisme seperti itu. Paham ini sebenarnya paham yang didasarkan pada budaya, di mana paham ini mengedepankan identisisme kepada bentuk pemerintahan yang sudah sebelumnya ada di Jawa, seperti Mataram. Oleh karena itu, dasar pemerintahan Orde Baru itu didasarkan pada bentuk pemerintahan seperti Mataram, itu pemerintahan Jawa sebelumnya. Oleh karena itu, bentuk pemerintahnya agak otoritarianisme, karena memang bentuk pemerintahan pada masa kerajaan juga dipraktikkan pada masa Orde Baru seperti itu. Sebenarnya
banyak bentuk-bentuk pemerintahan Orde Baru. Ada juga negara otoriter, ada juga berotik politik dan juga yang lainnya. Tetapi kalau membahas Orde Baru, saya kira tidak cukup hanya membicarakan bentuk dan model pemerintahnya. Tapi kita juga berbicara tentang kebijakan dan juga bagaimana peran Islam di dalamnya. Karena Islam mempunyai peran penting terhadap pemerintahan Orde Baru. Kalau kita berbicara kebijakan Orde Baru, di mana kita selalu mengenal yang namanya kasus orang hilang pada pemerintahan Orde Baru, sebenarnya terletak pada kebijakan-kebijakannya. Yang pertama adalah kebijakan normalisasi kampus, normalisasi negara lah. Kenapa dikatakan normalisasi? Ya karena setiap peraturan-peraturan yang ada di suatu instansi ataupun lembaga-lembaga itu berdasarkan atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Orde Baru seperti itu. Seperti pemotongan rambut tidak boleh panjang, dan juga tidak adanya perkumpulan-perkumpulan. Sehingga pada Orde Baru dikatakan otoritarisme karena memang kebijakan-kebijakannya ini termasuk normalisasi itu sering mengakibatkan pertumpahan darah seperti itu. Juga kita bisa melihat ketika ada suatu kebijakan menjadikan Pancasila sebagai suatu asas penting, yaitu Pancasila pada waktu itu kan sebagai falsafah negara, tapi juga bisa dijadikan sebagai asas suatu organisasi apapun yang ada di Indonesia. Jadi siapapun ataupun bentuk organisasi apapun yang tidak menggunakan asas Pancasila, maka dia dianggap sebagai penentang ataupun pembangkang kepada pemerintahan Orde Baru seperti itu. Jadi pemerintahan Orde Baru ini memang agak sedikit misteri ya, ataupun kebijakan-kebijakannya ini memang sedikit kontroversial, karena kalau kita melihat zaman sekarang memang tidak ada seperti itu. Jadi agak bertolak belakang dengan zaman sekarang. Sebenarnya kita harus juga berbicara Islam ketika berbicara tentang pemerintahan Orde Baru, di mana Islam di sini mempunyai peran penting terhadap pemerintahan Orde Baru. Orde Baru di sini bisa dibilang mempunyai kepentingan khusus kepada Islam. Itu pun bisa dilihat dari bagaimana nantinya perkembangan antara hubungan relasi antara pemerintahan Orde Baru dengan partai-partai Islam. Yang kalau dalam buku Negara dan Islam disebutkan ada 3 bentuk hubungan yang bisa digambarkan antara Islam dan juga Orde Baru. Yang pertama adalah hubungan antagonistik. Hubungan ini adalah hubungan di mana terjadi ketegangan antara Orde Baru dan juga Islam. Ini bisa dilihat dari kebijakan Orde Baru, di mana Orde Baru mengeluarkan kebijakan tentang penggabungan fusi partai. Di sini ada sedikit ketegangan karena yang pertama ini adalah bentuk dianggap oleh para partai Islam sebagai bentuk dari otoritarianisme terhadap kebebasan berpolitik seperti itu. Jadi pada hubungan antagonistik ini antara pemerintah dan Islam tidak menemukan titik temu. Yang kedua adalah hubungan resiprokal kritis, yaitu hubungan yang berada di antara tengah-tengah antara antagonistik dan juga nantinya hubungan yang saling berpadu. Pada hubungan resiprokal kritis ini adalah di mana Orde Baru sudah mulai mendekati dan juga mulai membangun relasi yang baik terhadap Islam, yang dimana pada sebelumnya hubungan Orde Baru dengan Islam antagonistik seperti itu. Jadi semisal mereka sudah mengadakan Pancasila, pengislaman Pancasila, islamisasi Pancasila seperti itu, yaitu dengan adanya pemakluman terhadap sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila yang pertama ini adalah sila yang secara khusus tidak bertentangan terhadap Islam seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan
Hubungan akomodasi. Hubungan ini sebenarnya hubungan yang sampai sekarang tetap dipertahankan oleh pemerintahan yang ada di Indonesia. Hubungan ini sebenarnya adalah hubungan yang saling mengisi satu sama lain antara pemerintahan dan juga Orde Baru. Sehingga pada waktu itu Orde Baru banyak mengangkat dari para partai-partai Islam menjadi salah satu anggota parlemen sehingga memperoleh banyak kursi di dalam pemerintahannya. Tetapi hubungan akomodasi ini terjadi sebentar karena Orde Baru ini sebenarnya mengadakan hubungan seperti ini disebabkan hampir lemah lah. Artinya Orde Baru sudah merasakan ataupun sudah merasa bahwa dia akan segera lengser seperti itu. Jadi hubungan akomodasi ini sebenarnya adalah hubungan-hubungan yang bisa dikatakan hubungan sebagai suatu bentuk mencari dukungan dari Orde Baru, karena sebelumnya Islam memang sebagai agama mayoritas mempunyai peran penting terhadap negara Indonesia ataupun terhadap berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu Orde Baru berkepentingan di dalam mempertahankan legitimasi pemerintahannya untuk mencari dukungan mayoritas umat Islam seperti itu. Akan tetapi akomodasi ini meskipun secara ketegangan tidak ada, tetapi kegagalannya terletak pada minimnya dukungan terhadap Orde Baru ketika hampir lengser seperti itu pada tahun 1998. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sedikit pemerintahan Orde Baru, yang mana Orde Baru ini memang termasuk dari salah satu pemerintahan terlama yang ada di Indonesia, yaitu 32 tahun. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.